Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ira Lestari dengan NIM D1B019054, kelas Agribisnis E, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP dan Ibu Insinyur Emi Kernalis MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mobilitas penduduk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis atau wilayah ke dalam unit geografis lainnya. Gejala mobilitas penduduk merupakan gejala alamiah yang terjadi sebagai respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Misalnya desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan, terjadinya bencana alam di daerah asal, ataupun alasan-alasan sosial lainnya. Kemudian teori mobilitas penduduk. Ravenstein atau ahli kependudukan dari Inggris mengemukakan pemikiran-pemikiran tentang mobilitas penduduk yang dikenal dengan hukum migrasi atau The Law of Migration pada tahun 1889. Inti dari konsep pemikiran Ravenstein adalah yang pertama yaitu migrasi dan jarak, yang kedua yaitu migrasi bertahap, yang ketiga yaitu arus dan arus balik, yang keempat yaitu terdapat berbagai perbedaan antara kota dan desa, yang kelima yaitu kebanyakan wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat, yang keenam yaitu teknologi dan migrasi, dan yang terakhir yaitu motif ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mobilitas penduduk. Proses pergerakan penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permanen dan non-permanen. Yang pertama yaitu mobilitas permanen. Mobilitas permanen merupakan pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama. Orang yang melakukan migrasi disebut migran. Terdapat dua jenis mobilitas permanen, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Yang pertama yaitu migrasi internasional, yaitu migrasi dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi yaitu proses masuknya migran ke negara tujuan. Emigrasi yaitu proses keluarnya migran dari negara asal. Remigrasi yaitu proses kembalinya migran ke negara aslinya setelah pindah dan menetap di negara tujuan. Selanjutnya yaitu migrasi internal. Migrasi internal yaitu migrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Secara umum, jenis-jenis migrasi internal yang biasa dijumpai di Indonesia antara lain urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari kawasan perdesaan ke wilayah perkotaan. Ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa, dan transmigrasi yaitu perpindahan penduduk antar satu pulau ke pulau lainnya. Kemudian yang kedua yaitu mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang bersifat sementara atau tidak bertujuan menetap dalam waktu yang lama. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan, mobilitas non-permanen dibedakan menjadi dua, yaitu komutasi dan sirkulasi. Komutasi merupakan bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulang-alik atau pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju. Orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komuter atau pengelaju. Yang kedua yaitu sirkulasi, yaitu jenis mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan atau mobilitas non-permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi dinamakan sirkuler. Selanjutnya yaitu faktor migrasi penduduk. Migrasi penduduk dipengaruhi oleh dua faktor utama yang dikenal dengan istilah faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong merupakan faktor-faktor yang timbulnya atau berasal dari daerah asal. Misalnya, perpindahan dari desa ke kota dikarenakan di desa tersebut lapangan pekerjaannya sedikit, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke kota. Beberapa faktor-faktor pendorongnya, yang pertama yaitu kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, sumber-sumber alam semakin berkurang, alasan pekerjaan atau perkawinan,
bencana alam, tidak cocok lagi dengan adat, budaya, dan kepercayaan di tempat asal. Kemudian terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan suku. Faktor kedua yaitu faktor penarik. Faktor penarik merupakan faktor-faktor yang timbulnya atau berasal dari daerah tujuan. Misalnya, perpindahan dari desa ke kota karena di kota memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik atau memiliki kesempatan pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang tinggi. Beberapa faktor penarik, yang pertama yaitu kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau tinggi, rasa bangga di tempat baru, pekerjaan yang lebih baik atau cocok, keadaan lingkungan lebih menyenangkan, dan yang terakhir yaitu terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi mobilitas penduduk. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.